Saya share script langsung aja ya. Ya, Nah, saya share screen ya. Bisa terlihat? Bisa terlihat nggak Pak Juta? Maaf, sudah terlihat, lihat Web. ya. Ya, ini komunitas Biopromik Indonesia yang memang diinisiasi oleh eh, dari pusat, kebetulan dari Kausa Lestari. Kami berkumpul waktu itu. Komunitas Biopromik ini sebenarnya dibentuk pada 14 Februari 2022 ya, pas Valentine. Cuman kita memang disahkan notaris di Tangerang Selatan pada 19 Oktober 2022. Jadi untuk ulang tahunnya kita ambil yang 14 Februari 2022. Jadi 2 hari lagi kami berulang tahun, kita berulang Pemilu. ya. Yang kedua pas dengan pemilu 14 Februari 2022 udah yang kedua. Walaupun sebenarnya gerakan apa edukasi itu dari sebelumnya juga sudah ada, cuman dibentuk resmi secara komunitas perkumpulan itu pada di Notaris 19 Oktober 2022. Ini struktur organisasinya, pengawasnya Ibu Ivon Setiawati, SIKOM MM. Beliau juga sebagai founder dari Promik yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ketua Umum Dwi Kartika Fitri, saya sendiri. Ketua Ibu Dr. Anda Hartini Budi Rahayu atau kita biasa panggil Ibu Tini. Sekretaris Jenderal Ana Listiawati BA atau Ibu Ana. Sekretaris Ibu Erna Sofia SKM Hum. Beliau juga ada di sini ya Ibu Erna. Bendahara Umum Ibu Poni yang berdomisili di Batam. Bendahara Bapak Ruda Irmansyah, beliau ada di Palembang, dekat dengan Pak Juta ya. Ini maksud dan tujuannya mungkin eh, ini saya ambil singkatnya aja ya. Sebagai sarana anggota yang memiliki kepedulian sama. Kita teman-teman ini kan sebenarnya memiliki rasa sama ya untuk melestarikan lingkungan, bumi, pengolahan sampah. Jadi sebagai sarana bersama anggota komunitas yang memiliki satu kepedulian. Terus sebagai wadah yang berlandaskan hukum. Jadi kita nih Biospromik ini sudah memiliki legalitas. Jadi ketika kita akan membesarkan atau membuat kegiatan lebih besar ataupun kita bekerja sama mungkin dengan pemerintah atau dengan eh, unsur-unsur lain itu kita sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Terus sebagai wadah dan pusat informasi. Jadi kita juga di sini diharapkan ya yang sudah mengenal BioWoS itu juga jadi pusat informasi bagi orang sekeliling kita, bagaimana meregenerasi tanah, air, dan udara agar bumi terjaga kelestariannya. Jadi dengan BIOS itu bisa buat apa aja. Itu diharapkan teman-teman di sini yang sudah belajar atau sudah menjadi apa memakai BIOS itu bisa mengedukasi lingkungannya sebagai pusat informasi. Tujuan dan fungsi ini ya, terutama pemeliharaan dan pelestarian lingkungan ya kita tahu sendiri ya eh, saat ini bagaimana kondisi tanah kita, air, udara yang sudah tidak baik, terus banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik yang luar biasa menumpuk di TPA. Jadi ada satu kepedulian kita untuk mengatasi itu. Terus menjaga kelestarian dan meregenerasi tanah, air dan udara ternyata bisa diregenerasi. Itu bagaimana? Dan BIOS itu sudah terbukti mampu meregenerasi tanah, air, dan udara. Itu perlu disosialisasikan. Jadi ya itu yang tugas kita semua. Terus partisipasi masyarakat agar tidak tercemar limbah, yaitu juga kita perlu memberi edukasi kepada masyarakat, lingkungan terdekat, bagaimana supaya air tidak tercemar limbah, bagaimana mengatasi air yang sudah tercemar limbah gitu dengan tambah dengan biowash. Terus mengurangi pembuangan sampah ini yang penting ya. Eh, Bagaimana sampah yang keluar dari rumah itu sedikit mungkin atau mungkin bahkan tidak ada. Itu bagaimana caranya ya tentunya ya pilah sampah dimulai dari rumah, pilah sampah anorganik, organik, pengelolaan sampah anorganik dengan bank sampah, organik dengan biowash bisa menjadi media tanam, bisa menjadi apa pupuk dan lain-lain untuk tidak ada residu lagi yang tersisa. Nih,
kami memiliki program kegiatan. Yang pertama adalah edukasi olah sampah oleh tim edukasi. Jadi kami sudah memiliki tim edukasi yang lumayan ya jumlahnya, sebenarnya ada sekitar 40-an orang di grup, tapi ya mungkin belum terlalu aktif. Ada beberapa yang aktif luar biasa, tapi banyak yang masih hanya melihat. Tapi nggak apa-apa, sudah tergerak menjadi tim edukasi, mungkin tinggal tunggu waktunya aja ya. Terus yang kedua adalah kebun edukasi biospromik. Itu sudah kami ada satu di Jonggol. Selain kebun budi yang di Palembang yang Bu Ivon ya, kami sudah membuat kebun edukasi biospromik di Jonggol. Terus yang ketiga pengembangan produk turunan biospromik. Jadi biospromik ini selain digunakan untuk olah sampah, untuk eh, kebersihan, bisa juga dibuat suatu produk yang kelak itu memiliki nilai jual atau komersial. Selanjutnya, ini saya bercerita tentang edukasi biospromik oleh tim edukasi ya. Ini ada Ibu Tini, beliau luar biasa bisa menggerakkan eh, Bintaro di perumahan Bintaro itu yang luar biasa, sudah bisa eh, mengurangi sampah zero waste ya. Bu Tini mungkin di sini juga ada. Terus juga sudah edukasi di mana-mana, bahkan ke Semarang ini dengan Ibu Resti, Ibu Polisi Resti yang di sana juga mengembangkan bios yang di sini ya. Ibu Tini sudah eh, mampu untuk lingkungan masyarakat sekitar Bintaro Bintaro ya. Bintaro sudah di ini. Dan ini Bu Anang, pengurus kami juga, beliau juga aktif eh, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana, di tempat yang beliau bisa ketika berkunjung, terkadang seringkali mengadakan edukasi dadakan atau yang kadang-kadang memang sudah dipersiapkan. Ini seperti Ibu-ibu Tupperware Bandung diedukasi oleh beliau. Dan dengan Bu Erna juga kemarin di Kelapa Gading ini eh, untuk kegiatan Kelapa Gading ya, atau yang di ini ya di saya juga kurang hafal, ada yang di Kelapa Gading, ada Di yang Lebak Bulus itu. Pak Bulus ya, yang Kelurahan ya, kecamatannya Perahan, sama Pak Pak Mulyata. Mulyata. Ini hebat nih trio, trio Lebak Bulus. Rek-rek. Ini saya sendiri, kalau saya lebih banyak kemarin edukasi itu dari desa ya. Jadi ini pemuda desa, terus bank sampah di desa di Jonggol, yang akhirnya yang kebetulan dari pemuda desa itu terbentuklah kebun biowos Promik karena keinginannya dari salah satu pemuda untuk mengembangkan lahan miliknya gitu. Akhirnya sampai alhamdulillah terbentuklah kebun biowos. Ini saya juga di lingkungan di RT, RW, terus sekolah, saya edukasi pilah sampah, terus bagaimana mengolah sampah organik, dan antusias anak-anak SMA pun ternyata bagus ya. Jadi saya pikir ini bisa jadi kedepannya bisa mungkin dia bisa jadi program kita juga untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah secara resmi. Ini Ibu Erna, beliau luar biasa juga. Wah, siap 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 di mana saja untuk mengedukasi, membantu kami juga menyiapkan sampel. Terkadang wah luar biasa Bu Erna, Bu Ana, Bu Tini itu tanpa pamrih benar-benar sudah support edukasi kami di sini. Ini yang di kelurahan ya, kelurahan Ya, bersama Pak Mulyata. Terus ini juga ada yang di Bintaro Exchange ya, kemarin ya di mall, yang di mall ya. di mall, terus ada yang di tempat rumah Patri, apa Patri. Ya, Patri yang urban farming. urban farming Indonesia. Jadi kita edukasi di sana. Terus nih Pak Mulyata juga ini keren banget. Pak Mulyata ada di sini. Ini edukasinya juga gencar. RW-RW itu. RW semua kepegang, Lebak Bulus udah kepegang semua, udah mengerti bio semua. Iya, Bu. Semangatnya luar biasa dan bisa apa ya menginspirasi teman-teman di sana juga orang-orang pensiunan ya Pak Mulyata ya itu Ya, betul. Para pensiunan, para lansia dan yang pada senang dengan sangat biowas, Bu. itu dan Rata-rata. keren banget. Jadi ya senior-senior ini yang bergerak dengan luar biasa yang membuat Biowos ini lebih masif bergerak. Ternyata Pak Mulyata juga di ini ya Pak di RW-RW di Ya, kelurahan. Jadi banyak link-link yang bisa masuk ke sana. Itu bagus sekali. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng Pak Mulyata ya. ya Gimana bisa, Bu. bangan mungkin
bisa diadaptasi seperti Bapak masuk ke RW, mungkin di tempat-tempat lain juga akan dibuat seperti itu. Saya mungkin Ya, nanti minta sarannya dari Bapak, kapan-kapan kita ketemu. ya, siap. Ya. Siap. Ini juga Ibu Ilen, beliau juga senior tapi luar biasa semangatnya, salut banget. 60, usia 60 ke atas tapi semangatnya 25. Lalu aktif, edukasi dan memberikan ini dengan Sudin di Jakarta Pusat kalau nggak salah. eh, Ketika Kelompok bazar edukasi juga. wanita tani ya. Sama ini Sudin, suku dinas apa? Iya, kayaknya dia Eh, ke ya. ya, bazar dan edukasi juga. Terus ini kebetulan Ibu Tami ya, Bu Erna ya. Ibu Tami ini juga yang di Bagian yang di rumah ini apa tuh namanya? Rumah kompos. Tanggerahan. Akademi Kompos ya. Akademi Kompos, terus juga aktif yang di Pulau Pulauan Seribu ya. Oh, Pulau Seribu, Bu. Ini Bu. Oh, bukan ya? Bukan. Bu. Bu Maria, Oh, Maria. Maria ya. Ini saya pikir saya ketuker. Bu Tami ini di daerah Jakarta, Jakarta ya, Petukangan. Jakarta ya. Dia Tanggerahan, mengadakan Bu. Geraha ya. Oh, Geraha. Dia aktif Mm-mm. juga di mengadakan workshop. Dan ini juga keren, workshop-workshop ini mungkin kita bisa juga nanti adaptasikan di beberapa tempat. Kita kelola dengan baik supaya bisa menjadi program yang tertata ya gitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Ini mungkin kita bisa lakukan nanti. Ini juga Ibu Daryati di Cibitung, Bekasi. Beliau juga aktif di lingkungannya untuk mengedukasi di forum-forum bank sampahnya juga aktif. Mengajar BioWoS, Justru. Ini Ibu Daryati dari Bekasi. Ini satu lagi Pak Sony, beliau punya program eh, adalah ember ember untuk ini ya kompos Biopori, Bu. Ember biopori. biopori berbentuk ember ya. Ya, Juga bisa ditanam jadi tidak ada ibaratnya itu jadi TPA terakhir. Itu ya. kerennya. Jadi TPA Akhir. TPA akhir di rumah sendiri. Itu Betul, konsep Bu. buat keren. Itu Pak Sony itu. Nah, ini mungkin juga kita bisa nanti eh, kolaborasi gimana untuk tim edukasi bisa juga kita kerjasama karena kita juga mulai nanti ke depannya bagaimana tim edukasi tidak hanya lulu edukasi tanpa kita juga mulai memikirkan ada segi ekonomi. Nah, itu nanti kita pikirkan bersama bagaimana para edukator ini juga bisa mendapatkan income ekonomi dari eh, Yowos ini ya. Ini Pak Sony sudah lakukan, mungkin kita bisa support juga atau kita bisa kerjasama seperti apa. Mudah-mudahan ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum bergabung dengan tim edukasi, kita juga open recruitment ya. Eh, Anggota komunitas yang mungkin belum tergantung bergabung dengan menjadi tim edukasi, bisa daftarkan ke pengurus BIOS Promik. Itu nanti ada nomornya bisa di foto pas screenshot atau mungkin yang udah digabung dengan grup WAG BIOS Promik, ada nomor admin, silahkan dihubungin. Bila berminat menjadi edukator, nanti kita ada plan ke depan untuk benar-benar bikin program yang baik, termasuk nanti di support Pak Juta, Ibu Ivon, bagaimana mungkin seperti akan ada eh, peningkatan upgrade ilmu kita. Jadi kita kan selama ini lebih memahami tentang bagaimana membuat biowos, penggunaan nanti upgrade lagi untuk pertanian, untuk industri, bahkan bisa untuk apa ya komersial lain, produk-produk turunannya yang bisa kita kembangkan dan itu kita belajar bareng nanti dengan eh, pakarnya tentunya dengan Ibu Ivon atau Pak Duta ya. Ini silakan di save atau di foto yang mau menghubungi jadi eh, untuk menjadi edukator. Kami sangat berharap makin banyak edukator makin baik ya, teman-teman ya. Ini kami ada program yang sudah berjalan Kebun Edukasi Biospromik di Jonggol. Sebenarnya ini berawal dari Kang Ale ini yang baju biru. Beliau itu pernah saya edukasi sekali waktu di ada saya di Karang Taruna. Saya edukasi, beliau tertarik untuk memakai lahannya untuk jadi kebun bios. Bisa nggak, Bu? Eh, Bagaimana caranya? Gitu. Saya juga konsultasi dengan Pak Juta. Sebenarnya yang diperlukan awal adalah tempat eh, aula untuk kita duduk-duduk atau apa edukasi, terus ada toiletnya, terus
tentunya kebun itu sendiri, terus ada sediakan juga tempat pupuk, tempat bikin pupuk, tempat semai, dan seperti itu. Kita buat dengan proyek sederhana yang alhamdulillah juga disupport teman-teman, pendanaannya luar biasa. Saya juga bahagia banget. Akhirnya terwujudlah kebun Cigadung Farm. Cigadung ini dari nama sungai di situ dan banyak menghasilkan tanaman gadung. Jadi diambil nama Cigadung Farm. Ini kebetulan kami kemarin ke sana menikmati hasil kebun juga. Ada pepaya, ada pete. Ini peresmian tanggal 3 Desember 2023 ya. Ini peresmian Ibu Ivon hadir juga. Jadi benar-benar bisa menyaksikan eh, apa openingnya dari Cigadung dan sekarang masih butuh support dari kita semua supaya ini bisa menjadi lebih baik. Di Cigadung Farm ini pertanian terpadu biospromik, penggabungan sektor peternakan dan pertanian memanfaatkan limbah ternak menjadi pupuk organik. Jadi di sini dari pakan ternaknya sudah dikasih biowash, terus kotoran hewannya itu nanti dibuat pupuk. Jadi benar-benar ini sirkulasi memanfaatkan yang ada di situ ya. Jadi kita nggak usah cari kohe keluar, cukup di situ. Terus itu juga alhamdulillahnya banyak juga kayak kedebok pisang, banyak tanaman-tanaman yang bisa mensupport pembuatan pupuk ini. Jenis tanamannya juga macam-macam, ada buah-buahan, sayuran, termasuk saya sarankan ini baru ada telang sama ini sih, rosella yang lain belum, tapi pelan-pelan. Terus ada tanaman hiasnya, kelaknya, terus apotek hidup ini udah ada jahe, kunyit, serai, udah lumayan dilengkapin, tapi belum semua ya. Dan produk yang akan keluar dari Cigadung itu ada bibit tanaman yang dijual, pupuk, media tanam, hasil tani, terus starter kit tanam. Jadi nanti ketika ke situ edukasi itu bisa mendapatkan bisa dibeli di sana itu juga untuk penghasilan dari Cigadung Farm. Dan teman-teman yang mungkin memiliki lahan luas yang bingung mau diapain, lahan tidur, kayaknya bagus juga bisa dijadikan seperti ini ya. Dan tidak terlalu besar biayanya sudah bisa. Jadi mulai dari kecil nggak masalah. Terus varian produk pupuk juga ada ya, pupuk organik biowas, ada briket, ada media tanam, sampai bisa bikin POC, hormon pertumbuhan dan pestisida. Pestisida masih dalam tahap R&D, jadi masih proses ya. Nih, produk turunannya nih. Jadi Bios itu memiliki ada produk turunannya. Untuk Cigadung sendiri sudah menghasilkan produk sekam bakarnya. Ini sekam bakar dicampur dengan eh, difermentasi dengan biowash dan hasilnya luar biasa bagus. Kemarin banyak testimoni tanamannya jadi subur-subur pakai ini. Jadi sekeliling situ yang kayak dari Citra Indah sudah pada banyak beli juga sekam bakar di Kang Ale. Terus pupuk briket ini sebenarnya inovasi yang pernah dari Bu Ivon bercerita ketika datang pertama ke Jonggol, bagaimana membuat pupuk menjadi sesuatu yang dipadatkan supaya lebih awet, terus lebih sering kasih bawa itu briket dan langsung dieksekusi, dibuat oleh Kang Ale dan teman-temannya dan sudah jadilah pupuk briket. Terus kohe kambing, ternyata kohe kambing itu banyak minatnya. Dan memang menghasilkan kohe kambing itu kan dari ternaknya itu cukup banyak. Jadi dibuat khusus emang fermentasi kohe kambing ini eh, difermentasi dengan biowash dan hasilnya juga memang sangat bagus untuk pertanian. Sudah dicoba juga testimoninya banyak yang ini. ZPT juga tumbuhan ini juga saya juga agak takjub ya ternyata seorang Kang Ali sudah menghasilkan JPT dengan banyak mungkin belajar juga eh, dari sekarang kan banyak dari sosial media cara apa isinya apa aja komposisi akhirnya dicobalah dibuat JPT dan sudah terbukti juga cepat pertumbuhan. POC juga eh, ini dari POC ini uniknya dari kohe jangkrik loh bahannya. Jadi di sana itu banyak jangkrik yang eh, apa untuk budidaya jangkrik itu kan kotorannya tidak berguna terus dimanfaatkan untuk dibuat POC ini dan pasti otomatis kan dengan makanannya segala macam sudah udah pasti bios dengan bios ini hasilnya pun oke. Terus ini juga ada beberapa produk turunan bios
yang dibuat oleh Ibu Erna. Sabunnya cantik-cantik, terus membuat kulit tuh menjadi lembut. Saya juga sudah coba. Terus ada Pak Badian juga membuat sabun BioWash yang katanya sudah bisa mampu menghilangkan gatal-gatal di kulit, terus alergi itu dari BioWash dengan campurannya mungkin bisa ditanyakan langsung ya. Terus karbol Ibu Tami juga buat itu juga eh, Bu Tami atau Bu siapa nih Bu Erna karbol. Tadi saya lupa lupa yang kayaknya yang dari Kepulauan Seribu itu deh. Terus hand Oh sanitizer, iya iya mungkin iya ya Bu Tami ya. Nah, ini Bu atau Bu Mari Bu Maria Maria ya, ya. Maria kayaknya sorry ini salah salah nih. Terus yang hand sanitizer itu Ibu Ana, Ibu Tini juga membuat. Terus untuk bisa untuk toner wajah itu sebenarnya keren-keren deh. Ibu-ibu di sini sangat kreatif, inovatif. eh, Termasuk ini detox foto putung rokok nih Bu Tini yang eh, apa kasih ide ya. Jadi bagaimana pitung rokok itu ketika direndam biowash itu akan hilang racunnya, baru kita buang ke tempat sampah atau dicampurkan dari media tanam. Jadi puntung rokok itu kan sebenarnya racun ya. Kalau kita bertebaran itu kalau kita manfaat kita hilangkan dulu racunnya dengan biowash baru taruh itu baru aman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya boleh atau mungkin Pak Juta bisa eh, lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Kartika Fitri, luar biasa. Bapak Ibu dari sini ada yang tadi kalau nggak salah ada Ibu Septiningsi ya. Ibu Septini kan Nengsi baru. Kira-kira dari Ibu sendiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Oh ini ada Ibu Aris Setiawati juga yang datang, Ibu Wiwin. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tunjuk tangan ya, atau bisa langsung open mic. Dari Ibu Dwi Kartika Fitri ada menyampaikan mengenai komunitas Biowas Promi. Komunitas ini sudah ada legalisasinya dan juga yang disampaikan oleh beliau adalah pada saat kita ingin mencoba untuk membesarkan pengaruh kita kepada lingkungan dengan adanya legalitas, maka akan jauh lebih mudah. Pada saat kita mencoba untuk berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan kepala desa, berhubungan dengan organisasi lain ataupun perusahaan-perusahaan, maka dengan adanya Ya. legalitas, jalan kita akan lebih dipermudah. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mencoba menggunakan link-link kita sendiri, komunitas-komunitas kita sendiri, kenalan-kenalan kita, agar kita bisa mencoba membangkitkan kepedulian masyarakat. Setelah kepedulian masyarakat sudah bangkit, maka sudah bisa mulai untuk eksekusi. Bagaimana agar rumah kita bisa lebih minim sampah. Setelah rumah kita sudah minim sampah, maka kita bisa mengajak lingkungan kita, masyarakat sekitar untuk bersama-sama untuk peduli kepada lingkungan. Selain kita peduli kepada lingkungan, masyarakat kita peduli kepada lingkungan, tentu akan ada yang namanya biaya operasional. Kegiatan-kegiatan itu selalu ada namanya biaya operasional. Apakah bensin, apakah nanti perlu ada makan ini dan itu. Oleh karena itu, di komunitas Biospromik ini juga menjual Biowaspromik ataupun menjual promiknya, ataupun juga membagi-bagikan sebagai sampel, ataupun juga mencoba memberikan informasi seperti yang tadi disampaikan Ibu Dwi. Ternyata ada namanya Kang Ale, dia memiliki sebidang lahan. Kita bikin lahannya itu menjadi kebun organik, tempat pengolahan sampah organik, sehingga bisa ada tempat edukasinya, sehingga bisa bikin pupuk sendiri, sehingga bisa bikin ini dan itu. Sehingga kegiatan operasional demi lingkungan ini bisa tetap berjalan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Dwi Kartika Fitri, Pak, pengurus-pengurus numpangnya, Biospromik yang Pak. lain? Ya, silakan Ibu Wiwin. Itu apa? Saya kan bikin jus pro, tapi
daripada bolak-balik bikin ini, makanya Jus Pro saya fungsikan sebagai biowas, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa Ibu, boleh. Masalahnya kayaknya lebih mudah bikin jus pro deh untuk bahan baku BO-nya daripada bikin biowas. Sama kan Waduh, ya Pak ya fungsinya. mewah. Fungsinya sama Ibu, boleh. Kalau memang lebih Ah, mudah ya. pakai Jus Pro ya pakai Jus Pro aja. Untuk lingkungan juga boleh. Ibu Iya, Wiwin iya. ada lakukan itu Terima untuk kasih. biowas Ya. itu Jus Sama Pro-nya itu digunakan Bu, untuk apa aja Ibu? minta nopo, minta resepnya yang bikin sabun dong Pak. Bu Erna bisa tuh. Boleh nanti Ya, dikirim nanti ya. boleh pakai biowas juga boleh. Pakai jus pro juga boleh. Kalau bisa bikin jus pro ya buat Boleh. diminum. Terus kadang-kadang saya campur air yang untuk minum ayam petelur. Yes, buat apa aja lah, yang penting kasih gitu aja. Baik, baik. Ibu Wiwin sudah ada di dalam grup WhatsApp belum ya? Saya sudah dari dulu lama di grup Juspro, grup Biowos, terus grup yang baru yang kemarin Zoom apa itu eh, Yang hari inovasi ini? minuman itu, yang hari ini belum. Oh, yang hari ini Apa belum. ada grup lagi Pak? Grupnya banyak banget Grupnya banyak banget ya. yang dari komik saya udah dapat banyak banget Yang grupnya. lama juga. Cuma ini penasaran, kepengen bikin, pengen punya sabun yang alami karena selama ini nggak nggak ada yang sabun alami. Kepengen banget sama yang dibuat dari biowash. Oh, baik, baik. Ibu Wiwin tadi nomor telepon Nanti yang ada di dikasih layar sudah resepnya sempat. ya Pak. Iya iya, terima. Ibu Wiwin tadi nomor handphone yang di layar sudah dicatat belum ya? Ada nomor Ibu Dwi, ada nomor Ibu Erna. Yang oh, Ibu Erna ada di grup mana Pak? Semua Di grup ada grup. Bu Erna. Ada di biowas, ada di jus pro ada. Nanti Oh iya, japri aja. iya nanti. Ya, oke oke. Tinggal di mana Ibu domisilinya? Saya di Purbalingga Bu. Nah, nanti dikasih resepnya Bu nanti. Oke, Japri aja. terima kasih banyak. Dari saya Mas Juta untuk Iya, silakan Pak Kusworo. ya terima kasih Bu Dwi, salam kenal. Saya Pak Kuswoyo dari Jepang. Sawah saya kan punya lahan sawah 0,5 hektar. Selama ini memang saya bikin gohe sapi itu pakai biowash yang 1 detik itu. Sudah saya aplikasikan dan membuat jet PT-nya juga pakai Promik. Tapi rendamannya bermacam-macam enzim. Misalnya ada rebung, ada tauge, ada daun kelor, ada telur, ada gula. Itu hasilnya sih bagus. Apakah itu sudah betul? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga membuat POC. POC juga demikian. POC plus PESNAP ya. Jadi dari POC-nya itu dari eh, kencing kelinci, terus sama buah maja, terus yang pesnapnya itu dari empon-empon. Itu saya kasih 400 cc yang botol tanggung itu 2 botol. Nah, itu mempengaruhi enggak? Tapi hasilnya selama ini bagus. Tapi maksud saya tidak pede sekali begitu, Bu Dwi. Terima kasih. Kayaknya udah bener Pak. Bapak mungkin malah lebih pakar daripada saya untuk itu. Kemarin juga Kang Ale itu juga lebih R&D ya, istilahnya coba-coba sendiri. Terus benar-benar jadi lebih hasil empiris sih yang dilihat, hasilnya ternyata bagus, ya udah itu bisa dipakai gitu sih.
Kalau ukurannya sih lebih ketika digunakan membuat tanaman lebih bagus, subur, tanah lebih ini ya itu berarti berhasil kalau kami sih. Dan saya dengan keyakinan kalau dengan biowas tuh pasti bagus. Bagaimana Pak Juta mungkin bisa nambahkan? Pak Kusworo itu sudah lebih pakar, Pak. Bapak jangan merendah, Pak. Bedanya adalah dengan menggunakan biowas, maka dengan menggunakan promik untuk fermentasi, maka semua zat-zat itu diekstrak, Pak. Jadi akan lebih booster, lebih banyak. Kalau orang mau fermentasi tauge doang, tauge dikasih air ya lama-lama busuk. Oleh karena itu dia butuh bioaktivator. Dengan promik, maka enzim-enzim dari tauge itu keluar sehingga airnya bisa membantu untuk pertumbuhan tanaman. Dan Pak Kusworo tadi udah campur A, B, C, D, banyak materi-materinya. Maka difermentasi dengan promik, itu enzim-enzimnya akan keluar, dia akan lebih besar dibandingkan yang ada di pasaran. Sudah oke Pak itu, sudah bagus. Ya, nah itu eh, ini padi saya umur 45 hari. Besok Jumat itu mau saya semprot POC plus Pesnap yang dari BioWash. Jadi maksud saya itu campurannya bukan EM4 tapi Promik gitu. Biasanya kan teman-teman itu bikinnya pakai EM4. Jadi saya ini pakai Promik langsung. Promik langsung 400 mili itu. Dan memang padinya sangat tinggi, terlebih ZPT-nya. ZPT-nya itu kalau yang saya kirimkan ke Mas Juta itu di grup itu umur 10 hari, umur 17 hari, 15 hari, umur 20 sampai kemarin itu yang saya kirim di grup itu. Itu hasilnya dari Promik, memang jos. Terima kasih. Mungkin bisa diperbanyak Pak Kusworo menjadi produk yang bisa ada nilai ekonominya nanti Pak. Ya, ini tadi ada undangan untuk supaya jadi apa ya, pembimbing untuk membuat, katanya teman-teman itu mosok sampean itu bikinnya hanya 1 detik bisa dipakai, itu nggak percaya. Besok hari Sabtu itu saya diundang ke tetangga desa situ. Jadi membuat eh, lokasi yang 1 detik itu pakai biowash dari kulit nanas saya. Begitu, betul. Makasih Pak Kusworo. Nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Ini saya melihat ada Ibu Herlina sudah angkat tangan. Silakan Ibu Herlina, ada yang bisa disampaikan? Selamat malam Ibu Herlina. Ya, selamat malam Pak Juta dan semua. Apa kabar? Baik Ibu, silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Kalau bicara bios itu sangat menyenangkan karena eh, pokoknya sejak mengenal bios ya sukacita terus karena tanaman-tanaman jadi luar biasa. Ya mungkin testimoninya aja sebelum ada bios itu nanam cabai itu nggak pernah jadi-jadi. Ya geriting lah, ya walaupun sudah ini, tapi kan memang dari sananya, dari sononya itu saya memang nggak pernah pakai pupuk kimia. Tapi eh, tapi walaupun maksudnya saya tanam dengan eh, kohe, maksudnya pupuk-pupuk organik, tapi tanpa biowas yang dulu-dulu itu enggak pernah jadi. Tapi setelah dengan biowas, ya luar biasa.
Ya, saya lupa apakah saya pernah posting di grup BioWoS itu, cabai saya itu sudah setahunan masih tetap berbuah lebat. Iya, jadi maksudnya saya sangat gembira dengan BioWoS. Kemarin Bu Dwi suruh buat ini, cuma belum sempat. Mudah-mudahan besok bisa buat video singkat tentang selamat untuk ulang tahun yang kedua BioWoS. Iya, mungkin itu aja testimoni aja Pak, Ibu. Makasih. Ibu Erlina. Keren, keren. Baik, terima kasih Bu Herlina. Ini ada Sama-sama. Ibu, baik. Ini ada Ibu Aris Tiawati. Silakan Ibu Aris, ada yang ingin disampaikan? Selamat malam nih Pak Juta dan juga teman-teman pegiat BioWoS dan BioJuice ya, Projust ya. Eh, ini mungkin langsung saja ini untuk yang 1 detik itu memang Masya Allah ya ini BioWoS-nya ini ya. Mungkin ini juga sempat yang saya tanyakan ini sempat mengemuka atau mungkin pernah ditanyakan juga ketika ada pertemuan dengan eh, Pak Juta juga dengan grup yang di Jawa Timur ya tentang ini. Ada kadang ketika kemudian biowas itu setelah beberapa waktu itu kemudian menimbulkan bau ya. Waktu itu sempat ditanyakan nih. Eh, kemudian untuk itu kadang kemudian ketika sudah berbau itu saya masukkan lagi kulit kulit buah kulit jeruk. Jadi biar maksud saya sih supaya kalau di kalau di EcoEnergy itu seperti semacam F2 ya, jadi biar aromanya itu nggak jadi baunya itu hilang. Apakah dengan memasukkan tapi yang saya tanyakan apakah dengan memasukkan kulit jeruk lagi ini akan mempengaruhi kualitas dari biowas itu tadi. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan ini saya tadi, mohon maaf saya tadi terlambat ya, jadi tidak tahu ceritanya tentang adanya yang kebun edukasi itu. Sebenarnya saya penasaran, saya maksudnya saya mau menanyakan di Jawa Timur ini sudah ada tidaknya untuk kebun edukasi BioWoS ini. Karena saya sempat juga japri dengan Bu Tini, ya, ternyata Bu Tini adanya di Jakarta, sementara saya ada di Surabaya, lumayan jauh juga. Jadi saya ingin ingin tahu dulu supaya bisa mengadopsi di lingkungan saya bagaimana kebun ya, edukasi itu karena terus terang saya itu masih bingung bagaimana memulai untuk membuat kebun edukasi ini itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Juta. Baik, terima kasih Bu Aris. Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman sebelum saya sampaikan, mungkin bisa disampaikan pengalaman-pengalamannya Ibu Erna, Ibu Restiana mengenai pertanyaan Ibu Aris. Kami Ibu dari Semarang. Restiana. Iya. Silakan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Pak Juta, Bu Erna yang semangat, yang masih cantik terus, ya, Bu Dwi Kartika, tempat komunikasi ya kita ya, Iya, Bu. tempat komunikasi si Bro Sriwinarti Solo ya, Sragen. Ya, Bu Tini, Pak Mul, ya, senang boleh jumpa lagi ya di session ini ya. Maaf tadi karena banyak tamu jadi baru bisa masuk tapi monitor. Untuk kebun edukasi kami juga sudah sedang menyiapkan atau tapi sudah melakukannya di Semarang di jurusan Edupa ya kami buatkan di Semarang. Nah, sudah yang pertama malah yang waktu workshop Bu Ivon di sana langsung kami lanjutkan lagi jadi bertahap ya. Jadi waktu workshop di sana seluruh peserta membawa sampah, kemudian buat kotak ya. Apa, Dek? Saya nggak bisa saya tunjukkan ya, tapi di grup saya sampaikan juga bahwa nah semua peserta membawa sampah dan kami juga sudah menyiapkan sampah. Kemudian sudah saya siapkan bibit
itu ada lombok, ada kangkung, ada tomat, ada sawi. Nah, di situ ada yang datang itu banyak konsultan ya dari universitas juga dari pegiat-pegiat lingkungan. Kami sendiri sebenarnya bukan ahli di bidang itu. Nah, tetapi ketika kami membuat kotak yang disiapkan yang sesuai arahan dari Bu Ivon itu, semua di situ nanam itu kalau menurut buah. Jadi nggak perlu 2 bulan. Jadi kebun edukasi kami buat kotak-kotak dulu sesuai arahan Bu Ipon itu dan sekarang sudah kami tambahkan ada tambah 10 kotak lagi. Mudah-mudahan nanti Pak Juta atau siapa teman-teman Semarang boleh mampir melihat dan ini disiapkan lagi untuk bisa siap untuk dikunjungi ya. Jadi sudah kami tambah juga di situ ada hewan seperti kambing sehingga kita mendapatkan kohe untuk campuran dari sampah-sampah serta biowas yang kami siram. Kemudian kami di samping setelah tambah 10 lagi kotaknya sehingga kurang dong airnya kalau hanya satu ini campur-campurnya susah ya. Akhirnya kami dapat berpikirnya seperti teh. Teh itu kan dicelup, teh celup maksudnya. Teh celup itu kan kalau dimasukin ke gelas kan dia akan membuat merah semua tehnya. Nah, saya berpikir seperti itu. Kami buat apa itu kohe kambing sama kerbau itu kan ada di sekitar kita. Terus diikat di karung terus dimasukkan ke dalam tong yang isinya 125 liter. Kami masukkanlah air dipenuhin dengan biowas yang sudah dicampur 1:30. Langsung setelah diaduk-aduk kita siram dan luar biasa hasilnya. Sekarang dan apa itu terongnya cepat sekali besar. Kangkungnya sekali 10 hari panen. Tetapi akhir-akhir ini Pak Kusworo kenapa saya konsultasi kepada Bapak itu karena 2-3 hari terakhir ini kok ada keriting-keriting ini. Keriting-keriting lomboknya sebagian. Itu udah berbuah, tapi kok ada keriting-keriting. Nah, terus ternyata ada pestisida pestisida buatan empon-emponnya Pak Kusworo akan kami coba di kebun edukasi kami. Nanti akan kami buatkan lah, kami kirimkan ya foto-foto kebun edukasi kami, budidaya lombok, budidaya kangkung, dan budidaya di situ tanaman-tanamannya yang sudah kami siapkan. Kami sampaikan kami sebenarnya mengenal biowas ini menurut kami satu anugerah yang luar biasa ya, karena saya juga udah belajar yang lain yang menggunakan E4 seperti yang Pak Kusworo ada EE dan sebagainya, POC yang lain sudah kami belajar karena kami kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Peduli Lingkungan Kota Semarang. Jadi kami memang semua yang baik untuk alam ini kami pelajari, tapi ketemu dengan biowas, komentar orang, masa sih bisa 1 detik, tapi kami buktikan saat ini sudah yakinlah ya, itu menurut saya sepakat ataupun bukan menggarisbawahi apa yang dibilang Pak Juta ini menang anugerah untuk kita semuanya. Kalau namanya anugerah nggak kita ambil, berarti yang salah bukan anugerahnya ya, tapi kitanya yang menerimanya. Semoga kita harapan kami, walaupun kami berada di Kota Semarang, tetapi semangat untuk go green, jaga bumi, lestarikan alam kami bawa terus untuk ke dunia ya. Jadi tujuan kami bukan hanya Semarang, bukan Indonesia, no, tapi untuk dunia. Karena satu pohon yang kita tanam itu akan bisa memberikan yang baik kepada dunia. Artinya berarti kalau kita ribuan nanti menanam di Indonesia, berarti kita juga akan memberikan yang baik ke seluruh dunia. Dan bukan hanya kita yang menikmati. Ya Bu Erna ya, Bu Endra, saya salut. Pak Kusworo, Pak Juta, selalu saya minta pendapat juga teman-teman bagi informasi untuk kebahagiaan bersama. Terima kasih malam hari ini. Ayo tetap semangat. Jaga bumi, lestarikan alam. Yes. Hebat Bu Estiana. Hebat. Itu Pak Juta, terima kasih. Boleh saya jawab
yang keriting tadi. Ya. Cabai Mohon keriting. maaf. Cabai merahnya. Ya, Ya. itu di empon-empon apa Pak Kusworo dikasih? Kalau begitu ini saja pakai biowash yang sudah dicampur 1:30 itu, penjenengan nyoba ngambil 1 liter dulu yang 1:30 ya. Sudah campuran ya, yang sudah campuran. Terus penjenengan tambahi ini bawang putih 1 liter itu Bawang putih. ya 10 siung gitu, lalu dikeprek, terus dicampurkan ke dalam biowash yang sudah campur air, terus ditambahi ya 1 liter itu untuk 5 siung atau sampai 10 siung nggak apa-apa. Terus ditambahi sabun cuci piring. Sabun cuci piring Ya. apa? Nah, itu 1 sendok teh untuk 1 liternya. Itu diaduk-aduk, terus diperamkan semalam. Semalam pagi-pagi. Semalam ya. Ya, pagi-pagi disemprotkan pagi sekali, jam 6 gitu ya, sampai jam 7 boleh. Karena apa? Di situ kutu kebelnya itu masih bisa bergerak dan belum mengeluarkan cairan yang seperti minyak, seperti daun talas kalau kena air itu kan gelinding ya airnya. Kalau siang kutu kebulnya itu mengeluarkan minyak. Jadi kalau siang jam 8 gitu, karena tidak bisa masuk ke pori-porinya kutu kebul apapun, putih-putih itu atau yang agak kuning itu di bawah daun. Yang ada di sana yang kuning. Oh, yang kuning ya. Nah, itu pagi-pagi atau malam, pada waktu malam itu. Baik. 3 hari sudah berkurang dan semai lagi, yaitu nanti berbunga lagi. Itu jadi ditambah. Sedang berbunga banyak Pak. Sedang berbunga, ya, tapi nanti semai lagi keluar daun muda. Jadi daun keritingnya tidak bisa kembali, tapi bisa lagi. Itu ada bawang putih sama sabun cuci piring, yaitu nanti bisa hinggap di kutu kebulnya itu, dan kutu kebulnya itu merasa gatal. Tidak pernah lihat kukur-kukur sih, tapi lari, kutu kebulnya itu lari, terakhirnya tidak mau menghisap di bawah di bawah ketiak daun itu. Jadi nyemprot di bawah daun ya Bu ya. Dari bawah ya. Gitu, ya. Baik. Ya. Dan stomata itu masih buka. Nanti stomata daun itu kan jam 9 sudah nutup. Ya. Nanti lagi ke akar, bawa ke batang diolah lagi. Begitu Bu masukannya. Terima kasih. Baik, Pak Kusworo, terima kasih. Langsung besok kami action. Langsung. Amin. Pak Kus, nyun sewu. Ini tadi putus-putus. Berarti ini saya ulang, berarti biowash 1 liter air ditambah 30 ml biowash, 10 bawang putih digeprek tambah 1 sendok teh sunlight gitu ya Pak ya. Halo? Kusworo, mic-nya mati Pak, boleh dibuka dulu. Oh iya, ya. Biowasnya dicampur ya. Jadi 1:30 itu penjenengan ngambil 1 liter, itu uji coba. Nanti kebunnya luas, ditambahi gitu. Oke, oke. Ya, tapi intinya 1 liter itu yang dicampur 30 biowash, intinya pakai
bawang 10, Iya, terus 5 cucian saja. Nyoba 5 5. saja. Oh, Oh, gitu. 5 tambah 1 sendok teh sunlight gitu ya, misalnya. Nah, lalu diperam semalam Satu atau malam. Besok disemprot tanpa dicampur ya Pak. Itu aja. disemprot garing terus disemprotkan di Enggak bawah. dicampur. Iya. Enggak dicampur air enggak ya? Enggak usah karena sudah 1 Iya. liter. Oke, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusworo. Ini informasinya sangat baik sekali. Ada ada tambahan dari Ibu Elaina, Ibu Poni. Sharing boleh pakai daun mahoni sebagai campuran biowos untuk pestisida. Terima kasih Ibu Poni atau Ibu Elaina. Menyambung ke Ibu Aris ya. Ibu Aris tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Restiana, di Jawa Tengah, di Semarang itu ada, kita boleh sebut itu sebagai kebun yang sudah menggunakan biowos untuk edukasi sebagai tempat bagaimana orang-orang mau melihat bukti nyata bisa datang ke sana untuk melihat. Kalau yang di Jombang tadi, di Jonggol, di Jawa Barat, dari Kang Ale juga sudah melakukan membuat kebun edukasinya seperti ini dan seperti itu seperti yang tadi Ibu Dwi Kartika Fitri jelaskan. Di Palembang juga ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk di Surabaya ataupun di Jawa Timur, cara yang lebih baik adalah Ibu bisa mampir Bu. Apakah Ibu pergi ke tempatnya Ibu Restiana di Jawa Tengah, atau enggak Ibu bisa pergi ke Jawa Barat, atau enggak mau langsung ke Sumatera Selatan juga boleh. Jadi setelah melihat, karena karena dari Ibu Restiana juga sudah mampir. Nah, pas kebetulan Ibu Ivonnya yang mampir ke Jawa Barat ya waktu itu. Jadi sempat diskusikan dengan Kang Alenya. Nah, kalau Ibu Aris berkenan, Ibu Aris bisa datang untuk belajar di Kebun Budi di Sumatera Selatan di Palembang. Nanti sudah dapat gambaran, maka nanti di sana tinggal mikirkan teknisnya aja. Teknis itu sebenarnya nggak begitu sulit. Dalam arti, kalau niatnya ada, semua masalah, semua hambatan itu tuh bisa dilalui dengan baik. Betul ya Bu Erna ya? Ya, Bu Erna, Pak Mulyata itu sudah sering mengalami hal ini. Betul. Selalu ada lah hambatan. Iya, selalu ada tantangan dan kita selalu bisa melewatinya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai biowas yang bau atau aromanya kurang sedap, Ibu tambahkan lagi kulit jeruk. Apakah ini akan mempengaruhi atau tidak? Jadi Ibu bisa dicoba, artinya begini, pada saat kami mencoba adalah kami melihat efektivitasnya adalah 1 kali pembuatan dari promi ke biowasnya. Kemudian kalau memang itu untuk lingkungan, biasanya ya apa boleh buat lingkungan ya kita langsung pakai mau yang bau ataupun yang tidak bau, tetap kita bisa pakai. Kalau sudah ditambahkan dengan koli jeruk lagi, bisa saja efektivitasnya berubah. Kami tidak bisa memastikan karena yang kemarin kami sudah uji, udah coba ukur-ukur yang paling pasnya itu adalah yang pertama kali, yaitu fermentasi dari permik itu menjadi biowas. Itu yang pertama kalinya. Dan takarannya juga sudah diperhitungkan yaitu seperti yang kita tahu 15 dan 25. Kalau sudah jadi lalu Ibu tambahkan lagi, prinsipnya begini, pada saat kita tambahkan lagi, maka dari mikroba yang ada itu akan mencoba untuk mengekstrak lagi. Enzim-enzimnya diekstrak. Nah, berarti enzimnya tambah banyak dong. Iya, enzimnya akan bisa bertambah banyak. Tetapi mikrobanya bagaimana? Mikrobanya menjadi artinya mikrobanya itu dari proporsional yang sudah ada, lalu mikrobanya disuruh untuk bekerja keras untuk mengurai yang baru datang. Pada saat mengurai yang baru datang, maka akan didapatkan enzimnya. Cuma dari komposisi mikrobanya itu tidak sekuat karena dia udah agak capek misalnya. Dalam tanda kutip begitulah ya. Karena harus mengurai yang baru lagi. Nah, efektivitasnya bagaimana? Efektivitasnya ya tidak seperti yang kami sarankan di awal. Cuma apakah bisa menurun 10% atau menurun 30% atau tetap itu sangat relatif. Jadi boleh dicoba, tetapi tetap yang disarankan adalah tetap menggunakan yang 15 dan 25.
Begitu Bu Aris? Baik, Kak Juta ya, berarti memang kalau yang sudah aromanya berubah ya memang aplikasinya untuk kebun aja ya, nggak bisa untuk yang lain. Caranya seperti itu ya. Kalau untuk pupuk kan ya udah biasa dengan aroma-aroma yang seperti itu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Juta. Ya, sama-sama Ibu Aris. Izin, izin. Ya, Pak Mulyata silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Juta. Saya baru ngeh nih Pak Juta nih. Nggih. Walaupun saya pernah ketemu sekali di Yayasan Penyandang Anak Cacat kalau nggak salah ya. Iya, iya. Iya itu. Jadi sekarang saya baru ngeh Pak Juta ini yang orangnya ini seperti ini gitu. Pinter gitu. Gini teman-teman sekalian bahwa saya beruntung sekali diperkenalkan oleh Bu Erna, diajak ke YPAC waktu itu 1 tahun lebih yang lalu ya. Sampai dengan hari ini saya menjadi pegiat untuk apa, sampah organik dapur istilahnya ya gitu kalau di lingkungan saya. Sehingga saya setiap pagi kerjaannya bikin media tanam Pak dari SOD ya, dari yang sudah dipilah oleh ART gitu. Pagi-pagi saya olah, saya taruh di pot atau saya semai dulu di apa. Nah, kebetulan ada ide baru dari Pak Sony ya. Pak Sony hadir nggak hari ini malam ini? Bahwa ada ember biopori yang bekas kaleng cat 25 kilo itu Pak ya. Itu ditanam, kemudian saya tuang ke situ. Dan tadi pagi itu kan udah umur hampir 3 bulan. Tadi saya angkat, kemudian saya taruh di pohonan. Itu ternyata tidak mengeluarkan bau ya. Jadi kalau kalau menggunakan media lain kan selain daripada biowas kan akan ada aroma bau gitu kan. Jadi itu yang sudah berbentuk hitam gitu. Itu benar-benar tidak bau ya. Seperti itu. Jadi ada tambahan satu apa kegiatan lagi bahwa kalau udah penuh di pot-pot tanaman ini biowas yang saya campur dengan media tanam dengan sampah organik dapur, kemudian saya bisa buang ke tempat pembuangan akhir di lingkungan rumah tangga itu di ember biopori itu yang 25 kilo gitu. Lumayan itu Pak. Jadi sangat membantu sekali. Jadi kalau kita nggak ada waktu untuk mengolah media ini kepada pot-pot yang kita mau tanam, jadi saya tuang dulu ke ember biopori itu lumayan. Kemudian juga tadi kan Bapak sampaikan juga tentang kalau ada penambahan ada biowas yang bau itu kemudian tambahin jeruk itu uh, dikhawatirkan efektivitasnya akan berkurang gitu kan. Ya, tapi bagi saya belum pernah melakukan itu karena bagi saya baunya itu sama aja sih ya. Biowas mau dari kulit jeruk, dari kulit apapun, saya pikir ini baunya sama gitu kan. Jadi saya nggak ada masalah kalau itu ya, seperti itu. Dan kemudian ada satu saya pengalaman yang mungkin saya mau kasih tahu bahwa saya lihat bahwa yang kalau tanaman di pot itu kan saya taruhnya langsung di pot ya. Sekarang saya coba di ini Pak nih, saya mau coba di botol aqua ini yang baik yang 1 liter maupun yang 600 atau yang lebih kecil itu saya bolong-bolongin pinggirannya sama bawahnya sedikit. Kemudian nanti saya tanam di pot itu, baru saya tuangin sampah organik dapur itu ke sini, ya, kemudian saya nyiramnya hanya ke sini aja gitu. Dengan harapan nanti airnya akan keluar lewat lubang-lubang ini gitu. Jadi saya mencoba baru 1 minggu ini kegiatan seperti itu gitu Pak Cita ya. Yang mudah-mudahan saya lihat sih ada perubahan walaupun baru seminggu itu daunnya agak segar gitu kan seperti itu. Yang selama ini kan saya hanya taruh langsung di pot, saya tuang tutup dengan tanah gitu kan. Saya coba beralih ke sini gitu. Kalau potnya yang kecil saya ambil yang botol aqua yang kecil gitu kan seperti itu. Itu hanya pengalaman saya aja. Jadi saya juga senang adanya Zoom meeting sebagai edukasi untuk para pegiat bahwa saya bercita-cita bahwa kan kalau biowas ini sebetulnya benda cair mati ya Pak ya. Tapi dia hidup sesungguhnya. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena begitu kita olah biowas ini dengan sampah gitu,
itu biji apa aja akan keluar gitu. Berarti kan dia hidup sesungguhnya gitu Pak. Ya Pak gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya begini, bahwa para pegiat ini harusnya menjadi product of the product biowas gitu. Jadi biosnya kan benar mati. Yang bisa ngomong adalah para pegiatnya. Makanya pegiatnya ini harus nambah ilmu terus lewat Pak Juta atau dengan kelompok-kelompok lain yang lebih senior gitu, supaya produk of the product ini bisa tersosialisasi ke seluruh warga masyarakat gitu. Kalau saya sih kebetulan di RW tempat saya tinggal Pak, itu lingkungan hidup kecamatan sudah berinisiatif untuk mengumpulkan sampah organik dapur diambil oleh lingkungan hidup tingkat kecamatan, kemudian untuk umpan magot. Jadi setiap hari itu. Jadi dalam rangka untuk pengurangan SOD ini yang masuk ke TPA Bantar Gebang gitu kan. Dan saya pun melakukan itu, tapi saya kembalikan ke bumi gitu sampah dapur saya gitu kan. Jadi saya hanya laporkan, saya timbang itu ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada 1 kilo gitu. Setiap hari saya kirim informasi itu kepada lingkungan hidup kecamatan untuk dicatat gitu, bahwa saya rumah tangga telah menyelamatkan sampah organik dapur untuk tingkat lingkungan saya gitu. Dan ini saya harapkan juga bisa tersosialisasi dengan baik ke lingkungan saya gitu sebetulnya, dari RT sampai ke RW gitu kan, seperti itu Pak. Jadi itulah mungkin pengalaman saya, testimoni ya. Kemudian juga tadi product of the product-nya adalah kita sendiri itu, makanya harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Kenapa dia tidak bau gitu kan, kalau udah jadi sampahnya seperti pengalaman saya, kemudian tidak mengeluarkan panas. Ada apa ini tuh? Hanya kalau panas, kalau saya bukan latar belakang orang pertanian atau kimia, jadi nggak kurang paham tentang itu. Kalau ada nanti orang yang ahli, kita prospek, dia akan balik bertanya, itu lagi gimana jawaban saya lah. Ini dari sananya begitu. Saya mohon ini ditambahkan pengetahuan model seperti ini supaya kita melengkapi punya amunisi yang cukup untuk bisa menjawab. Seperti itu aja Pak Juta. Terima kasih. Terima kasih Pak Semangat, Mulyata. semangat. Ini pengalamannya menarik sekali ya Pak. Pak, kami sudah mulai perlahan-lahan mulai bekerja sama dengan beberapa universitas di sini di Palembang. Universitas Sriwijaya, kemudian ada Politeknik, UIGM dan sebagainya. Jadi yang kami melakukan pendekatan adalah sama Pak. Jadi kami juga tidak memiliki latar belakang akademis yang tinggi, penelitian. Nah, pada saat ada orang-orang yang bertanya seperti itu, kami mencoba untuk kembali lagi mendekatkan diri ke bagian universitas. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Kami sih orangnya terbuka. Artinya, namanya penggiat lingkungan, kita taunya adalah sama seperti kita mau nyalain lampu. Tinggal pencet ceklek gitu, nyala lampu, sudah gitu. Yang penting terang, kita bisa aktivitas. Mau listriknya pakai kawat apa, mau pakai ion apa, mau pakai apa, kita nggak ngerti. Tiba-tiba yang penting udah nyala aja, bisa kita bisa aktivitas. Nah, pada saat ada orang yang nanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Kami mencoba untuk mendekatkan diri lagi ke universitas. Mbok, tolong dong dibantu penelitiannya bagaimana, karena kami juga nggak begitu paham. Yang jelas ini, seperti kata Ibu Restiana, ini adalah anugerah dari Tuhan yang baik untuk lingkungan dan juga untuk diri manusia. Ya, kita bisa saling kolaborasi. Sama halnya dengan yang Pak Mulyata nanti juga ketemui, jika ada orang-orang yang lebih akademis bertanya, kita minta bantuan mereka. Bagaimana Anda bisa membantu kami? Apa yang kami perlu siapkan sehingga memang ini bisa ada penelitian yang lebih valid. Karena kami juga memang taunya cuma pakai saklar lampu doang, yang penting nyala, udah kita nyalain gitu. Bidang ilmunya beda-beda memang. Kalau kita terus harus memenuhi keinginan mereka, sumber daya kita terbatas. Kenapa? Karena memang begitu brojol kan kita bukannya di level akademis. Begitu brojol kita di levelnya bagaimana caranya supaya sampah ini makin berkurang di TPA. Ya. Mereka kan brojolnya kan di akademis, bukan mereka brojolnya tuh pengurangan sampah gitu. Jadi akan lebih cepat dan lebih efisien jika mereka yang membantu kita kolaborasi
agar memang untuk masyarakat ini bisa lebih dipahami dan lebih diamini oleh orang-orang di bagian akademis. Begitu, Pak. Nah, Ya, eh, memang pertanyaannya, tantangannya memang ada seperti itu. Makanya kami mencoba untuk beberapa kali pun ngomong ke beberapa universitas di awal-awal, nggak gol-gol, Pak. Kami juga nggak ngerti gimana cara ngomong yang baik, ya. Tapi tetap kami terus melakukan pendekatan. Ada beberapa kali ya, yang kita bisa lakukan adalah kita mengirimkan sampel-sampel hasil olahan BioWash ataupun sampelnya Promi ke lab. Cuma hmm, yang didapat adalah hasil lab, bukan mengapa bisa begitu. ya, Jadi di lab itu tidak bisa dapat proses, hanya taunya hasilnya. Sehingga ya, ya orang-orang akademis kan ya nggak bisa langsung terima. Mereka maunya tuh prosesnya seperti apa, sehingga mereka bisa bahasa bahasa umumnya gini, Pak. Bagaimana caranya agar masuk akal di kepala mereka? Sekarang ini kan akalnya belum masuk. nah, Cuma ya, akalnya belum masuk bukan berarti nggak masuk akal gitu lah. Ya, kira-kira ya, begitu. Begitu, Pak. Nanti ya, eh, saya yakin dengan Pak Mulyata sering sering untuk berkoordinasi, berbagi, terutama juga misalnya di wilayah kecamatan maupun sampai ke dinas pemerintahan. Kami sempat juga berkoordinasi dengan dinas provinsi di bagian DLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan di DLH sendiri mereka memang sudah memiliki laboratoriumnya, Pak. Hanya hmm, saja kami memang masih belum goal untuk pengujian-pengujian dan sebagainya, proses-proses dan sebagainya. Nah, mungkin bisa saja jodohnya itu ada di tempatnya, Jakarta Selatan, Lebak Bulus dan sebagainya. Mungkin mereka bisa lebih connect. Ya. Terus terang kalau di Palembang sendiri, eh, dari DLH-nya itu di kota Palembang itu, Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan informasi ini, bahwa mereka sedang proses untuk insenerator, artinya pembakaran sampah sekaligus. Nah, cuma ini menjadi sebuah dilema. Di satu sisi, pemerintah ataupun kementerian pusat ingin agar sampahnya makin lama makin menurun, sedangkan kalau membangun fasilitas pembakaran raksasa, diharapkan sampahnya makin naik. Karena kalau sampahnya dikit, operasionalnya nggak cukup. ah, Karena dia sekali bakar kan harus banyak. Nggak bisa sekali ya, bakar dikit. Jadi operasionalnya nggak cukup. Dia butuh sekitar 1.200 ton sehari. Lah kalau kita berjuang bersama untuk menurunkan sampah, kan mereka kan proyeknya nggak jalan gitu. iya, Jadi akhirnya menjadi kontradiksi. Ya, jadi mereka mau ikut siapa? Mereka bingung ya. Di satu sisi edukasi masyarakat kan nggak bisa cepat. Tapi ya, itu penting. Di sisi lain, kalau mau cepat ya harus pakai insenerator, tapi harus sampahnya harus lebih banyak. Jadi hmm, ya akhirnya mereka masih gantung-gantung begitu aja deh. Jadi kami beralihnya ke kabupaten sebelah, yaitu di Kabupaten Banyuasin, di Sumatera Selatan juga. Makanya tanggal 3 Februari atau 2 Februari, itu ada sekitar sekitar 30 guru ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini kelihatan nggak ya? Saya coba kasih lihat di sini. eh ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini adalah masif, SPPD. Iya. Jadi di sini ada sekitar 20 atau 30, saya lupa. Ini adalah semua sekolah-sekolah dari SD di satu kecamatan yang juga mengurusi masa adiwiyata. Mereka semua belajar datang ke kebun budi. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana bahwa sampah-sampah itu memang harus diolah. Sehingga tidak cukup hanya dengan menanam pohon, tapi bagaimana agar sampah-sampah itu berubah menjadi media tanah untuk menjadi pupuk. Sehingga guru-guru di sana, kepala sekolah, guru-guru semua dari Makarti Jaya itu semua datang ke kebun budi untuk belajar. Jadi benar tadi di chatting juga ada yang sempat sampaikan, Ibu Rosalia, saya harapkan bisa masuk ke instansi, ke kampus bisa ya, seperti kampus Muhammadiyah, UMJ, dan sekitar kota di luar pulau. Eh, Relawan ada di mana saja, mohon di-share ke mana saja, PIC yang bisa bantu siapa, terima kasih. Jadi kalau nanti sudah ada di Semarang dari Ibu Restiana, sudah ada di Jawa Barat dari Kang Ale, maupun nanti ada yang di Jawa Timur.
kebun budi ataupun kebun di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kalau sudah ada, maka benar-benar ini menjadi tempat edukasi. Tentu saja tempat edukasi ini benar-benar untuk dari sumbernya itu sudah diurus, sudah diolah. Kalau dari sumbernya sudah diolah, masalah berikutnya kan akan lebih sederhana, tidak lebih susah. Nah, jadi memang barangnya memang promik, tetapi tidak hanya sekedar promik, ini benar-benar bisa diturunkan, benar-benar bisa dikembangkan kemana-mana. Sehingga benar-benar hal ini bisa membantu wilayah-wilayah untuk bisa berkembang, untuk memutar roda perekonomian maupun roda lingkungan yang lebih baik. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Dwi Kartika Fitri, Ibu Erna, Ibu Tini, Pak Mulyata dan yang lainnya, Ibu Restiana dan Pak Kusworo dan yang lainnya, itu benar-benar bisa membuat meyakinkan kembali kepada diri kita maupun lingkungan kita bahwa kita tuh tidak sendiri. Kita di sini di beda-beda kota, kita pun sama-sama bergerak demi lingkungan kita. Nah, hari ini dari Ibu Dwi Kartika Fitri sendiri mencoba untuk berbagi kepada kita bersama apa itu komunitas Biospromik Indonesia, supaya teman-teman kita yang hadir di sini bisa mewartakan kabar gembira. Yuk, kita bisa bergabung menjadi tim edukasinya, tim edukatornya, sehingga kita bisa tambahkan lagi 2 orang misalnya, jadi bertiga, kita langsung mengadakan kegiatan bersama. Dari sini, kecil-kecil, lama-lama nanti akan menjadi besar, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, itu harapan dari komunitas Biospermik Indonesia. Karena seperti yang kata Bu Dwi, Bapak Ibu, next levelnya itu bisa ke industri. Next levelnya itu industri itu luas sekali. Jadi ada namanya industri dari pabrik, ada juga industri dari yang sumber perkebunan yang benar-benar punya limbahnya banyak. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar yang di rumah tangga. Tetapi tentu saja seperti Ibu Dwi, Ibu Erna, dan yang lain lakukan adalah basicnya adalah di rumah tangga kita sendiri. Misalnya kita mau ngurusin perkebunan, industri yang lain-lain, tapi di rumah kita sendiri kita masih nyampah kan, Iya. gimana gitu ya. Oleh karena itu, eh, kami sangat berharap kita bisa lebih rutin untuk mengadakan meeting pengembangan program kerja, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah ada kita tetap jalankan, kita tetap bisa sosialisasikan, menambah anggota yang peduli kepada lingkungan. Di sisi yang lain kita bisa tetap meeting untuk menambah kemajuan program, penambah bagaimana agar tidak hanya dari rumah tangga, tapi juga bisa mulai naik level ke level yang selanjutnya, ke level dinas kepemerintahan, ke level ke sekolah, ke level ke kampus, dan sebagainya. Minggu depan itu dari Universitas Sriwijaya juga akan datang lagi, bawa mahasiswa-mahasiswanya juga dari luar kota untuk belajar di Kebun Budi. Maunya sih hari Minggu 2 hari lalu, 1 hari lalu, cuma nggak jadi. Jadi karena terlalu mepet, mereka jadwalkan untuk minggu depan. Nanti akan datang lagi ke Kebun Budi. Jadi tidak hanya kita yang keluar, tapi nanti mereka yang akan datang. Nah, dari Jawa Barat, Ibu Kartika dan Kang Alen juga sudah siapkan di sana. Nanti orang-orang bisa datang ke sana. Nanti tinggal di Jakarta, mungkin ada tempat-tempat tertentu. Bahkan nggak perlu sampai harus seluas kebun. Misalnya Pak Mulyata, Bu Erna, ya ada halaman kebun sedikit yang berhubungan dengan komplek. Semua orang datang ke sana aja. Ya kan nggak harus yang spektakuler segede Citra Grand City atau apa. Tapi yang penting kan ini buktinya nyata loh. Kita juga sudah olah, mereka bisa datang lihat sendiri. Nanti mereka punya lahan dan ini dan itu, kita bisa bekerja sama dengan lebih luas. Nah, kira-kira begitu Bu Kartika, Bu Dwi, kira-kira Saya Pak bisa Juta, ditambahkan Ibu? interupsi Pak Juta. Oh iya iya silakan. Ah, maaf saya off cam ya Pak Juta ya. Ya Eh, iya. saya mau minta ini apa namanya? Tadi saya lihat kan ada share-nya Ibu Dwi itu turunan dari BioWash. Ada yang buat sabun, buat apa? Hand sanitizer dan sebagainya itu ya. Boleh dong itu difasilitasi, di-share gitu resep-resepnya. Jadi kita juga bisa bikin, bisa coba gitu Pak Juta.
Iya, gitu aja Pak Juta. Makasih. Baik Ibu, nanti Ibu Erna akan sharekan resep-resepnya di grup. Ibu Eva sudah ada di grup WhatsApp belum ya? Grup Saya Bios. nggak tahu, cuman ini aja, diundang aja gitu kan. Waktu hari Senin minggu lalu itu kan saya daftar itu, Ya, yang sekarang saya nggak daftar tapi diundang, ya udah saya ikut aja dengerin. Ibu dapat Saya linknya dari mana? termasuk saya termasuk pemula, baru baru coba gitu ya. Saya minum jus pro-nya, kemudian saya buat juga biosnya untuk tanaman-tanaman saya. Memang seperti kawan-kawan di komunitas tadi, memang hasilnya oke banget deh gitu. Tapi tadi saya lihat itu dari BioWash ada produk-produk turunan itu ya. Saya pengen coba itu. Kalau boleh di-share. Nanti telepon aja mungkin yang tadi alamat-alamat kontak Iya Bu Erna. kontak kita ya. Oh iya iya iya. Nah, gitu Iya. ya. Kita juga bisa Ditayang lagi juga mungkin. Bu Erna, mungkin bikin kelas juga. Kelas belajar membuat turunan itu juga bagus juga. Bisa nanti Bu Ana sama saya bisa Iya. bisa. Iya Mungkin iya. bantu di-share di grup Just Pro mungkin ya, Biowas. Ya kalau yang nggak ada di grup mungkin boleh japri deh. Atau masuk daftar ke grup, masuk grup ya. Grup apa namanya Ibu? Biowas, ada grup Biowas, ada grup Just Pro. Ya, ya. Yang ini grupnya bukan Bu? Bukan ya? Lain lagi ya? Ada Grup satu kita banyak Ibu. nanti kita Oh, ada cari atau nggak cari nama saya juga ada kayak di grup yang barusan ada. Ntar saya yang ini masukkan ke grup besar. Yang di grup umum aja nanti ditolong Ibu. Tolong di-share di grup umum Biowas ya. Iya. oh iya iya Bu. Ya, makasih Bu. Kasih Ibu. Ya. Gimana? Baik, tadi kalau nggak salah dari Ibu siapa ya? Ibu Herlina tadi ada angkat tangan ya? Maaf Ibu Herlina memang tadi agak panjang. Ibu Herlina masih masih monitor. Bisa silakan Ibu. Ada yang mau ditanggapi? Sudah 4 juta. Oh sudah ya? Sudah selesai tadi. Oh Mungkin iya saya baik. Baik. Bu Bu Ocha, Ocha, Pak Juta. ya silakan Ibu Ocha. Ini untuk buat itu apa? Untuk pupuk ya, untuk Biowas sebagai pupuk itu kita bagusnya bermacam-macam kulit buah atau cukup satu macam saja. Kemudian kalau satu macam kulit buah apa yang bagus kita buat. Terima kasih Pak. Oh Mungkin itu baik. dulu. Mm. Baik. Ini tergantung kebutuhan Ibu. Kalau memang Ibu memang ada kebutuhannya untuk pokoknya all in deh. Berarti semuanya boleh Bu. Jadi semua campur-campur juga nggak apa-apa. Karena nanti dari tumbuhan itu dia akan mencoba menyerap yang dibutuhkannya saat itu. Tapi kalau memang ibu memang khususnya saat ini adalah untuk pertumbuhan, maka nanti materi-materi yang bisa booster untuk pertumbuhan itu aja yang dimasukin. Kalau mau untuk pestisida itu aja boleh. Tapi kalau memang mau semua sekaligus, kalau ada bahannya juga nggak apa-apa. Boleh-boleh juga. Oh iya iya iya. Saya kemarin tuh sudah coba itu yang kulit pisang karena untuk pembuahan katanya untuk buah bagus kulit pisang. Terus saya coba cuma belum saya aplikasikan. Saya mau tanya dulu apa apa bagus itu satu macam aja atau harus kita combine. Oh ya satu lagi pertanyaan, seandainya eh, sudah jadi biosnya tadi saya buat tunggal kulit pisang tunggal. Terus misalnya saya juga pernah coba itu dari daun-daun tapi hasilnya agak kurang sedap ya dibanding dengan kulit buah. Kalau daun saya Ya coba Bu. daun kelor saya tak campur sama bonggol pisang sama kulit pisang. Tapi ada daunnya daun kelor sama daun res yang makanan kambing itu katanya bagus katanya. Tak coba. Tapi kalau setiap ada daun aromanya memang kurang sedap daripada kulit buah. Apa memang begitu atau itu gagal? Terima kasih Pak Juta. Baik Ibu. Memang kebanyakan daun selain buah ataupun kulit buah, kalau daun-daun ataupun rimpang itu memang aromanya beda Ibu. Aromanya Hmm. ya aroma untuk
untuk lingkungan, bukan aroma yang biasa kita kita hidu, yang biasa kita cium. Jadi memang aromanya memang lebih bau lah kita ngomongnya. Karena di satu sisi juga itu adalah pestisida alami, di mana tumbuhan-tumbuhan itu bisa nyerap. Tumbuhan sih nggak peduli aroma ya, yang dipedulikan nutrisi. Tapi kalau binatang-binatang, serangga-serangga itu mereka masih peduli aroma juga. Jadi mereka juga nggak berani dekat. Tapi Ya, kembali lagi, apakah itu berarti efektif atau tidak? Itu masih efektif. ya, Kalau ya, ya, dari ya. teman-teman kita eh, yang dari hidroponik itu siapa ya, Bu Dwi ya? Eh, Kang Dadan. ya, Kang Dadan. Nah, dari Kang Dadan sendiri dia juga sempat bersama-sama diwawancara sharing mengenai pembuatan pestisida organik. Pestisida itu memang dari macam-macam daun-daunan. Nanti Ibu bisa coba buka di YouTube Kausa Lestari. Pestisida BioWash ada namanya Pak Dadan. Nanti bisa dicek di sana di channelnya Oke, Kausa Lestari. Di sana ada oke. beberapa resep-resep mengenai daun-daunan juga. Ya memang aromanya aroma begitu, tidak begitu Ya, disukai lah. Cuma berarti efektif, iya, bukan gagal berarti ya. tidak Khawatirnya. gagal. Oke, makasih Pak Juta. Baik-baik sama-sama. Tunggu yang lain. Bu Dwi, silakan Ibu Dwi disambung. Mungkin sih saya lebih ini ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ya jam terbangnya atau ilmunya lebih tinggi. Jadi kita saling-saling ini aja. Kita mungkin sering ada koordinasi Pak Juta ya, rapat atau meeting Zoom yang tukar pikiran, brainstorming untuk kira-kira apa nih langkah ke depan BioWash yang terbaik gitu. Baik mungkin yang mempunyai link untuk pemerintahan atau mungkin mempunyai kemampuan apa kayak Pak Kusworo pengalamannya banyak bisa berbagi menambah ilmu kita teman-teman juga terus juga Pak Bu Resti yang juga sudah menjalani studi mungkin nanti ada duplikasi di sekitarnya itu nanti mungkin kita bisa bareng-bareng gitu Pak Juta ngadain gini lagi yang mungkin fokus untuk sebagai tim edukasi yang sifatnya untuk peningkatan semuanya gitu Pak Dita. Terima kasih Bapak Baik, Ibu. baik. Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira eh, apakah berkenan jika kita bersama-sama untuk mengembangkan Biowas Promik, komunitas Biowas Promik Indonesia ini ke lebih banyak orang lagi? Jika berkenan, eh, setuju nggak kita misalnya mencoba untuk kumpul secara rutin? Tentu saja waktunya nanti kita akan sesuaikan bersama. Siap. Atas suara siap ya. Bu Dwi Ya. catat Ibu Dwi. Kami siap, Semarang siap. Siap. Semarang siap. Ya, Pemuliata siap. Batam siap, Batam. Batam siap. Oke, terima kasih Bu Laina. Bengkulu Bu siap. Dwi tadi di mana ya? Bengkulu Bu Dwi siap di Bu mana Dwi. posisi? Bu Aca. Bu Dwi posisinya di Kota Bogor ya Bu ya? Kabupaten sih masih lebih itu ke Jakarta, ke Cibubur, Di Gunung Kabupaten Bogor. ke Kabupaten. Baik. Kami tambahkan Pak Juta bahwa I- kami 2024 sudah bersurat ke Rektor Undip untuk kerjasama bahwa kebun edukasi kita kami karena kebetulan lokasinya persis di bawah bukit atau hutan Undip. Jadi kalau yang pernah ke Semarang itu Undip itu posisinya di atas, maka kami di lembahnya, lembah Bulusan namanya. Jadi pada prinsipnya Rektor sudah menjawab bahwa sangat setuju. Jadi bukan hanya setuju, tapi sangat setuju untuk dilakukan kerjasama yang baik antara Yayasan Peduli Lingkungan dengan Undip. Karena memang saya sampaikan kepada beliau, kalau kami nanti minta pendapat ke UI, apa nggak salah? Karena ini kebetulan hanya 1 jengkal dari Undip gitu Pak Juta.
Dan ya kebetulan kami punya pengalaman kerja di sana tahun 2010-2011 kami Kapolsek di sana, Kapolsek Tembalang. Jadi ini lokasinya di situ. Jadi beliau sudah menjawab resmi suratnya bahwa sangat setuju ada kerjasama 8 fakultas, ya teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, peternakan dan pertanian dan peternakan, kemudian ekonomi karena ekonomi sirkuler. Saya itu malah nggak nyangka kalau masuk di situ. Kemudian ada 8 kemarin itu fakultas yang memungkinkan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Itu. Tetapi untuk tindak lanjutnya karena rektor mau ganti nih, udah ganti tapi tinggal serah terima, kemungkinan kami akan diberi waktu lagi untuk lebih intens dalam waktu setelah ini, mungkin setelah terima ya, setelah ganti, tapi tidak mengurangi nilai karena dekan-dekannya pun kami sudah beberapa udah ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kalau untuk SOD dari Akpol, kebetulan kami dosen terakhir di sana, itu sudah kerjasama, sudah kami evaluasi 2021 hanya bisa mengumpulkan sekian berapa ton itu ada, sudah kami hitung 1 tahun 2023 berapa ton, kemudian nah ini 2024 kami berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian juga kami coba untuk uji coba dulu ini Pak, untuk next level itu masuk surat ke PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kemudian juga ke rumah sakit. Rumah sakit kebetulan itu juga lokasi itu dekat dengan 4 rumah sakit, 1 negeri 3 swasta, di mana SOD-nya belum juga terkelola dengan baik. Yang lainnya sudah dikelola, tapi khusus SOD belum. Saya tanya mereka masih ke TPA. Artinya mereka masih sangat senang. Kalau sementara kami sangat senang. Mungkin kami dibantu Pak Juta nanti MOU yang sudah pernah dilakukan oleh Pak CP Kausa Lestari. Jadi beliau-beliau ini, pihak-pihak ini semua, mohon Pak nanti disiapkan MOU yang mudah kita kerjakan bersama, yang dapat kita kerjakan bersama. Contoh kemarin itu adalah Resto Arum. Kalau Bapak Ibu pernah ke Semarang, itu yang ada di Jalan Protokol Semarang, di arah Semarang Selatan dekat Akpol, itu mereka sangat senang kalau sampah mereka dari meja yang premium itu bisa diolah oleh Yayasan Peduli Lingkungan. Tentu biaya yang kami keluarkan untuk mengambil selama ini mungkin bisa digunakan oleh Yayasan Peduli Lingkungan sebagai operasionalnya. Hanya teknisnya itu loh Bu katanya. Nah, barangkali Pak Juta sudah ada MOU yang sudah jadi. Sudah kami coba sih untuk membuat poin-poinnya ya. Contohnya restoran itu kan tidak mengambil SOD itu hanya open jam 9, close-nya jam 22. Nah, ini masih kami kesulitan kemarin untuk personilnya yang mengambil. Tetapi setelah saya pikir, kalau nanti 10 saja restoran dulu yang diikut, artinya berarti 1 juta aja 1 bulan, berarti kan udah 10 juta. Setidaknya kita sudah bisa membayar 2 driver yang UMR. Kira-kira begitu. Saya tidak mencari untungnya Pak ya, belum cek ke sana. Yang penting bisa menyelamatkan, membuktikan bahwa sampah-sampah itu sudah kita olah dan bukan hanya sekedar mengurangi, tetapi justru berguna. Karena meja-meja restoran-restoran yang ada yang saya sampaikan itu, saya sengaja nyari restoran yang saya arah dulu, sehingga nanti pengambilannya agak mudah. Ya, 1 rute gitu. Itu kebetulan berhadapan dengan kampus Akpol. Akpol itu 1000 pack 1 hari 3000 piring ya, karena tarunannya 1000 kan. Jadi 1000 piring, bisa dibayangkan nasinya seberapa banyaknya itu. Atau ampas misalnya kulit pisang, 1 sekali makan 1000 pisang.
kan gitu ya. Kulitnya bisa dibayangkan berapa ember hitam itu ya. Artinya Bapak Ibu mohon doanya, mudah-mudahan nanti kalau ini bisa berjalan nanti sukses dalam waktu dekat, bisa kita angkat ke apa atau di ATM ya, amati tiru modifikasi, atau mungkin kita sesuaikan dengan di kondisi di kota masing-masing di Indonesia. Jadi nggak bisa serentak. Kemudian tanggal 21 Februari kan Hari Sampah Nasional ya Pak ya. HPSN ya Apa Bu, gerakan kita? Ya, Hari HPSN Peduli Sampah apa Nasional. gerakan Hari Peduli ini hari ini tadi rapat di Dinas Lingkungan Hidup. Kami minggu lalu sudah sama-sama survei lokasi TPA di Semarang. Saya belum sempat saya share ya Pak ya, karena banyak kegiatan. Ada foto-foto kami di TPA Semarang pas hujan, jadi bau sekali, masih bau. Jadi dalam waktu berapa, kurang lebih 20 menit saya ada di sana dengan KUPTD-nya, itu masih begitulah. Artinya kita sedikit pun ayo kita lakukan hal yang baik itu. Jadi next level tadi karena disinggung, memang surat kita sudah ke wali kota, di mana nanti 8 dinas akan diberikan anggaran untuk tempat kita untuk bersosialisasi ke seluruh dinas, misalnya dinas pertanian, lingkungan hidup, bahkan Dispora pun memanggil kami. Dispora itu untuk mendukung mensosialisasikan olah sampah 1 detik untuk petani milenial, itu judulnya. Jadi di mana di situ Pemuda dan Olahraga ada anggaran untuk mengajak mengenalkan pertanian kepada para muda di kota Semarang khususnya. Tahun lalu kami kebetulan pertanian vanili tahun lalu. Nah, tahun ini saya berharap adalah olah sampah 1 detik. Jadi bukan hanya kira-kira Pak Juta informasi dari Semarang, kalau ada misalnya ingin ada pertemuan di Semarang pun tentu kita komunikasikan, koordinasikan dengan baik. Kami siap menjadi siap menerima Bu Dwi atau Pak Butini. Kalau Butini sudah serahkan kan Butini Bu Erna tunggu kehadirannya di Semarang. Terima kasih. Siap Bu, insya Allah. Siap Bu, pengen ke sana. Ya. Terima kasih. Wah, ini makin banyak kegiatannya, makin semangat ini karena levelnya sudah mulai berbeda, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi sudah mulai ke tempat lain. Bu Dwi, tadi sudah dicatat Bu. Tadi namanya siapa aja Bu? Dari daerah mana aja yang setuju? Udah ini ya Bu Ocha, Bu Resti, untuk namanya tadi ya. Iya. Udah Bu Septi, Pak Kosworo ya. Mungkin nanti lebih ini ya yang belum ada di grup bisa hubungin di grup ada di Tadi di chat udah di itu nomor kontak dimasukkan kita. dalam grup biar bisa koordinasi nanti lebih baik. Atau Japri juga boleh ke kami. Ya. Iya. Bapak Ibu yang lain ada lagi tadi yang berkenan untuk bersama-sama bergabung agar kita bisa lebih mengembangkan komunitas bioaspromik Indonesia. Selain tadi nama-nama yang disebut, kira-kira ada lagi? Ada Pak. Pak Mulyata ya. Pasti udah harus itu. Ya. Siap itu. Pak Juta, ini Pak sama Pak Budwi ya dan teman-teman sekalian. Kita kan ada di komunitas Bioaspromik Indonesia yang sudah punya legal formal dari Kemenhumkam ya. Identitas tentang kumpulan itu kan harus ada gitu kan, paling tidak ada seragam atau apa topi untuk kita memprospek Bioaspromik ini kepada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan masing-masing gitu. Karena di lingkungan saya kan ada banyak perkantoran, ada restoran, ada toko buah gitu. Apa yang juga itu menghasilkan sampah yang sangat banyak gitu kan.
kalau kita punya identitas, misalnya seragam gitu kan, tentu kan lebih lebih pede kita untuk kita memperkenalkan diri. Kita dari Biospon Indonesia ingin membantu mengolah sampah hasil daripada usaha mereka itu di tempat mereka sendiri gitu kan. Seperti itu, Pak. Jadi apa tujuannya supaya apa kita pede aja gitu. Kalau tanpa seragam kan kita mungkin ya mereka tuh ini siapa ya gitu kan yang datang gitu. Seperti itu, Pak. Iya, Itu iya. yang yang ada dalam pikiran saya seperti itu. Alangkah baiknya kalau ada apa identitas gitu. Baik. Terima Untuk kasih atas seluruh masukannya. Indonesia tentunya, Pak. Iya, Iya, iya. gitu. Seperti itu aja, Pak. Ya, Baik, terima kasih, baik. Pak. Baik. Bu Dwi, silakan Bu Dwi ditanggapi. Kami kan ada kemarin baru rompi ya, Bapak juga udah punya kan rompi. Air Jadi baru ya memang kami masih belum bisa menyediakan ya, masih semua masih relawan yang eh, ya mau nggak mau mengupayakan sendiri sejauh Iya. ini. Gak Ya, apa-apa Bu Dwi. Bu Dwi nanti tinggal dicek aja di percetakan, langsung publish saja. Harganya segini gitu. Nanti kalau mau tinggal dikirim. Udah. Pak Mulyato sudah Pak punya rompinya. Oh Dan gitu. kan Bapak sudah punya malah menyarankan. Enggak, maksud Baik. saya begini, Pak. Apa kelengkapan ada topi gitu kan. Apa supaya lebih gimana ya namanya orang lapangan itu kita harus ke lapangan gitu kan. Gitu. Seperti itu. Baik. Boleh Pak. Jadi begini, pada saat kita pertama adalah legalitas yang perlu dipentingkan adalah memang secara administrasi adalah surat dari Kemenhumkam. Itu Iya. sudah pasti. Iya. Jadi mau kita baju apapun, sudah ada surat ini, kita secara legal Iya. sudah oke. Kedua Iya. adalah orang lapangan itu nggak bisa hanya surat, dia perlu ada citra. Penampilan Iya. juga tidak kalah penting. Oleh Betul. karena itu memang kita perlu ada seragam identitas. Itu juga tidak bisa dikesampingkan. Nah, dan yang ketiga adalah misalnya ada mau topi dan ada aksesoris yang lain, itu tinggal bisa di-requestkan. Kita nanti coba desainkan yang bagusnya gimana. Kemarin juga kita juga kumpul rame-rame, Pak. Yang seperti ini boleh nggak? Ya seperti itu boleh nggak? Jadi kita semua kumpul-kumpul aja, nanti kita samakan pendapat, sudah kita eksekusi. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah desain standar yang nanti kalau ada teman-teman member-member yang mau, nanti tinggal dipesankan saja, nanti kita bantu untuk cetak dan kita kirimkan. Nah, tetapi kembali lagi pada prinsipnya adalah bagaimana kita sudah menggunakan seragam, sudah ada aksesorisnya, kita tetap bisa tetap ke lapangan eksekusi. Nah, bagi teman-teman yang memang masih masih jauh, belum ada dekat-dekat ke sini, ya mau pakai seragam nggak pakai seragam nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sama-sama eksekusi dan ada payung hukumnya ada di Ibu Dwi, Ibu Erna, Ibu Tini, Ibu Ana, dan yang lainnya. Kita ada payung hukumnya, jadi kita bisa sama-sama gerak. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang lain di chatting dari Ibu Erna sudah menuliskan ada nomor kontak. Ada nomor kontak Ibu Dwi Kartika, Ibu Erna, Ibu Tini maupun Ibu Ana. Pengurus sudah ada di sini. Nanti bisa dicatat nomornya, nanti kita akan kumpul bersama. Bagi Bapak Ibu tadi yang sudah sempat berkenan untuk kita bisa masuk ke dalam kita sebutnya tim edukasi, tim edukator ya Ibu Dwi ya. Jadi nanti di sini kita akan bisa lebih banyak berkomunikasi lebih intens mengenai pendalaman kira-kira program kerja kita maunya seperti apa agar bisa lebih baik lagi di tahun 2024. Bagi teman-teman yang memang masih belum, tidak ada masalah. Yang penting dari kita bisa mulai sendiri dulu. Kita bisa infokan ke teman-temannya. Kalau kamu berminat, berkenan, nanti ini saya ada nomor kontaknya nih, ada Ibu Erna, Ibu Kartika, dan yang lainnya. Teman-teman juga bisa langsung menghubungi mereka. Kira-kira seperti itu. Ibu Neneng, ini kayaknya mic-nya on. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ibu Neneng? Ini Yangti bukan ya? Betul, Mas. Yangti, Mas. Oh ya, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah.
Iya, eh, Yanti kalau nggak ngomong sakit, Mas. Maaf. Jadi begini, yang Yanti mau usul, yang pernah atau yang dilakukan sampai hari ini pun sebetulnya ada konsep yang selama ini yang dilakukan. Misalnya itu dengan menyampaikan konsep bahwa untuk sehat itu kita makan buah dan sayur. Lalu selanjutnya bersinergi dengan limbahnya atau ampasnya kita jadikan biowash. Jadi selain buahnya langsung bisa kita buat jus pro, lalu limbahnya menjadi biowash. Nah, selanjutnya itu adalah yang tidak bagus untuk kita gunakan menjadi yang dari awal yang disebutkan tadi, itu yang kita jadikan kompos. Nah, Yanti itu nggak pinter IT dan nggak pinter take video. Jadi sebetulnya Mbak Dwi udah bilang, Yanti bikin video dong gitu. Nah, Yanti nggak pinter dalam arti sekarang Yanti kompos itu untuk membuat sampah 1 detik itu, walaupun Yanti terus terang membuatnya nggak 1 detik, itu menaruhnya di pouch bekas plastik minyak goreng yang tidak kita gunakan. Jadi dibolongin, Yanti punya solder, jadi setiap hari dimasukin, lalu disiram dengan biowash yang sudah diencerkan. Nah, nanti Yanti masukkan bibit atau bahkan bibitnya jadi sendiri. Ketika kita menyiram cairan biowash. Nah, itu sering yang diberikan kepada teman-teman yang berkenan gitu. Nah, sehingga memang akhirnya bahwa sampah di rumah itu menjadi nggak ada. Jadi nggak sampai ke TPS atau nggak sampai ke TPA. Nah, ini yang memang mau kita pengaruhi teman-teman, terutama tetangga, di sesama klaster atau masuk ke sekolah-sekolah. Dan pekerjaan ini tidak mudah. Tidak mudah dalam arti ada yang mau, ada yang tidak, ya pro kontra pasti ada. Nah, lalu selanjutnya itu, alhamdulillah tanggal 30 kalau yang nggak salah Januari kemarin, yang diundang sama Sentul City yang bekerja sama dengan kecamatan dan para mitra, kita menggerakkan penanaman 1000 pohon. Nah, itu yang disampaikan kepada teman-teman bahwa pekerjaan itu harus bersinergi, nggak hanya nanam pohon aja. Bagaimana supaya pohon itu subur, dan yang ditanam itu pohon apa yang bermanfaat, tidak bla bla dan seterusnya. Nah, sampai tanggal 31 Januari kemarin, secara simbolis kita sudah memulai penanaman pohonnya di Gunung Pancar. Yang terus terang nggak nyampe ke pinggir kali karena keterbatasan fisik. Jadi nggak nyampe, tapi yang bersedia ketika oleh teman-teman diminta menjadi narasumber ala-ala Yanti. Pasti nggak ala-ala Mbak Dwi, Bu Erna, Bu Tini, atau Bu Ana. Karena sebisanya Yanti, tapi Yanti berbuat. Untuk tidak ngelamun aja setiap hari Yanti mondar-mandir membuat sampah 1 detik itu dimulai dengan metikin yang tidak bagus,
ngumpulin kulit buah dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan. Sentul dan Kecamatan Babakan Madang, lingkungan Yangti bisa berjalan. Mudah-mudahan mimpi mimpi Yangti terutama Mas Juta, mimpi kita bisa terwujud. Istilahnya secara biologis Yangti boleh tua, tetapi secara pemikiran, angan-angan, insya Allah tetap muda. Lalu dengan rencana tadi yang Mas Juta dan Mbak Dwi sampaikan, kita harus ngumpul. Yang Ti itu sangat senang sebetulnya, mau, tetapi harus ada yang mendampingi Yang Ti. Karena Yang Ti udah khawatir jalan sendiri takut jatuh. Kita kan beberapa kali ketemu kali ya, Mas Juta tahu Yang Ti, Bu Erna maupun Bu Ana juga tahu Yangti. Nah, insya Allah kita tetap sama-sama di dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat, dan bisa ketemu. Minimal seperti ketemu sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Yanti. Terima kasih Yanti. Biasa semangatnya. Dengarnya aja udah semangat. Kalau semangat kan nggak beli, Mas. Iya. Jadi semangat insya Allah punya. Doakan yang sehat, kita bisa ketemu lagi. Kalau yang deket-deket, waktu itu Mbak Dwi juga ngajakin Yangti ketemuan di salah satu bank sampah di Kota Bogor. Yangti bisa datang, ya Yangti putus suaranya Yanti. Yanti Bu juga Dwi bisa dengar? nggak bisa Islam juga. Mungkin lebih banyak online ya Yanti. Jadi kita juga untuk efisien dan kita bisa menjangkau Nusantara, yang daerah-daerah kita bisa saling koordinasi. Mungkin lebih efektif online. Bisa Pak Juta juga, nggak perlu ke Jakarta. Kan yang semakin sehat, semoga gitu. Iya. Terima kasih Yanti. Yap. Makasih Mbak. Sama-sama. Besok kita bikin video ya Mbak. Ya. Semoga masih sempat. Semoga masih Bapak sempat. Ibu juga yang lain ya minta bikin video selamat ulang tahun BioWos yang kedua. Terus ceritakan sedikit tentang pengalaman memakai BioWos. Mungkin bisa kirim ke saya atau ke pengurus lain videonya. Biar kita pas tanggal 14 tuh diposting banyak video tentang testimoni BioWos. Semarang udah ini tuh, udah hebat, banyak kegiatannya. Iya, Semarang keren. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada malam hari ini kita sudah sama-sama berkumpul di sini, sama-sama berbagi pengalaman-pengalaman kita semuanya. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan waktu. Semoga malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali semangat. Semoga kita malam hari ini juga mendapatkan banyak sekali inspirasi dari teman-teman yang lain juga. Tidak hanya dari satu kota, dari berbagai kota kita juga hadir di sini. Nah, dari komunitas Biospermik Indonesia mengharapkan agar kita sama-sama bahu-membahu, eh, tidak hanya bergerak, tetapi juga berjuang demi lingkungan dan juga demi kesehatan kita sendiri. Nanti bagi teman-teman yang sudah mencatat nomor teleponnya, bisa langsung menghubungi pengurus komunitas Biospermik Indonesia. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat pribadi juga boleh. Ada yang mau memberi masukan ataupun saran juga dipersilahkan. Nah, nanti dari teman-teman yang sudah berkenan, nanti dari pengurus juga akan mencoba untuk kontak, kita atur jadwal bersama.
bagaimana kita bisa lebih membuat pergerakan kita biar lebih masif. Tidak terasa ya, sekarang sudah jam 9.33. Keasikan Ini ya. kasihkan ya. Ini kalau kita ngumpul nih nggak habis-habis nih. Oh, tadi ada satu pertanyaan yang ada di chat. Hampir terlewati. Dia bilangnya adalah anak muda kurang ya. Wah, ini adalah pertanyaan atau nggak ada tanda tanya sih ya. Cuma dia bilangnya anak muda kurang ya. Ini menjadi salah satu cambukan untuk saya pribadi. Bagaimana agar kita benar-benar bisa melakukan tindak lanjut yang lebih baik. Tentu saja ada yang datang ke kebun budi untuk belajar mau dari TK, SD, kemudian ada yang kuliahan. Nah, kami juga sempat pergi juga ke sekolah-sekolah negeri untuk memberikan pendidikan, memberikan edukasi. Namun tetap ada beberapa keterbatasan dari kami yang tentu kami berharap kami akan memperbaiki diri lebih banyak lagi dari sisi follow up-nya, dari sisi tindak lanjutnya dan sebagainya. Supaya anak-anak muda tetap ada antusiasnya. Tapi tidak tidak hanya seperti itu. Tadi juga dari Ibu Dwi juga ada sempat memberikan cuplikan ya bahwa di apa ya kampung sampah organik ya atau komunitas sampah organik di sana juga mengadakan edukasi kepada anak-anak sekolah. Di Sumatera Selatan sendiri, di Ibu Ivon juga sempat memberikan 2 atau 3 kali juri untuk acara Pepelingasi, Pemuda Peduli Lingkungan yang Asri yang diadakan oleh Dinas Provinsi dari Kemenpora yang mengadakan. Jadi udah menjadi juri, kemudian ada eh, banyak sekali orang-orang kandidat-kandidat yang akan menjadi juara Pepelingasi juga sudah diedukasi beberapa 2 tahun berturut-turut lah kita diminta untuk menjadi jurinya. Cuma memang kita memang masih kurang di bidang follow up-nya, tapi nanti ini akan menjadi salah satu catatan bagi kami agar kami semua juga bisa sama-sama terus meningkatkan diri. Baik, demikian kegiatan pada malam hari ini, Bapak Ibu, kami harapkan kita tidak hanya bersilaturahmi pada malam hari ini saja, kita juga bisa tetap berkumpul di lain kesempatan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, Boleh boleh kita kita jumpa. berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Minum jus. Selamat minum jus pronya. Seger, biar seger terus. Iya, iya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih Pak malam. Juta. Terima kasih Pak Terima Juta. Semuanya. Terima Nanti kasih sintain semuanya. beras Terima kasih semuanya. kita Pak Kusworo, Pak Mur, semuanya Bu Sri. Dadah, selamat malam, sukses selalu. Bu Aries ya, Bu Aris ya. Sampai ketemu. Terima ketemu Bu Aris. Sampai jumpa, ketemu semuanya. Ditunggu di Apa ya Semarang. tadi ya? Minum justru dulu. Aduh, minum dulu. Nah.